Horas, selamat malam. Terima kasih sudah bergabung di Sanggar Timur. Nama saya Putri. Kalau teman-teman tadi melihat di video, misi dari Sanggar Timur adalah melakukan kegiatan yang berbasis kesadaran dan pengetahuan luhur Nusantara. Dalam rangka mengenal ajaran luhur bangsa, Sanggar Timur mengangkat topik tentang tanah air dan kebangsaan dari berbagai ajaran asli yang diturunkan oleh nenek moyang kita. Malam ini kita membahas dari sudut pandang Parmalin, Sumatera Utara. Sebelum kita memulai acara ini, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan mic tetap tertutup. Silakan, lagu Indonesia Raya. Masih di mute, Putri. Thank you, Andi. Acara malam ini adalah acara ketiga dari Sanggar Timur. Mohon izin untuk memperkenalkan Sanggar Timur untuk teman-teman yang baru bergabung di acara malam ini. Sanggar Timur didirikan oleh Bri Febrianto, Putri Timur, dan Januar Mokhtar pada awal 2020 di salah satu ruang kantor Grand Wijaya Center yang dimiliki oleh Bri. Kegiatan yang sudah pernah dilakukan oleh Sanggar Timur adalah meditasi purnama, namun pada bulan Maret 2020 diperlakukan PPKM karena pandemi COVID-19 yang melanda dunia, sehingga kegiatan pertemuan harus dihentikan. Pada bulan Juni 2020, Bri berpulang, sehingga kegiatan Sanggar Timur dihentikan untuk sementara. Berbekal semangat untuk melanjutkan cita-cita Bri pada Nusantara, maka Putri dan Januar mengajak kita Abimanyu, yang merupakan istri dari Bri, Antik Mugianto, Joni Jafar, dan Sita Dewanto, untuk menjalankan kembali Sanggar Timur dengan memfokuskan pada ajaran-ajaran luhur bangsa agar dapat diteruskan kepada generasi muda penerus bangsa. Informasi tentang program Sanggar Timur dapat dilihat di Instagram @sanggartimur.nusantara, di Facebook melalui Sanggar Timur, di YouTube Sanggar Timur Nusantara yang akan mempost rekaman-rekaman dari acara-acara Sanggar Timur. Narasumber malam ini adalah Abang Marubat Sitorus SPD MM. Abang Marubat adalah pelaku ajaran asli Parmalin. Saya bacakan sedikit resume dari Abang Marubat. Lahir di Narumontak, Toba Samosir pada tanggal 14 Februari 1968. Pendidikan formal, lulus tahun 90 dari Universitas Sumatera Utara Medan, D3 Pendidikan MIPA. Lulus tahun 1996 dari Universitas Terbuka Jakarta, FKIP S1 Pendidikan Geologi. Lulus tahun 2011 dari Universitas HKBB Nom Mensen Medan, Magister Manajemen Pendidikan.
Sebagian dari pendidikan informal yang dilakukan di lingkup Kementerian Pendidikan adalah tahun 2019 mengikuti penyelarasan buku teks dan KIKD pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tahun 2020 workshop penulis alur tujuan pembelajaran pada mapel keagamaan termasuk kepercayaan. 2021 workshop penulis modul ajar guru pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa SMA SMK. Di organisasi menjadi sekretaris umum DPP Pemuan Parmalim dari tahun 2013 sampai tahun ini 2022. Pekerjaan adalah guru SMA Negeri 1 Siantar Narumonda Kabupaten Toba Sumatera Utara dari tahun 2011 sampai sekarang. Sebagai penulis, teman-teman boleh tolong di-mute yang baru masuk ya. Sebagian dari karya tulis Abang Marbat adalah kurikulum dan silabus pendidikan agama kepercayaan untuk Parmalim, menyelesaikan K13 adaptasi draft kerja panduan pelaksanaan pembelajaran khusus untuk penghayat kepercayaan Ugamo Malim atau Parmalim, yang melaksanakan pembelajaran pengganti mata pelajaran pendidikan agama di Satuan Pendidikan SD, SMP, dan SMA atau SMK, dokumen internal Parmalim 2013 sampai dengan 2016. Ritual tradisional mewariskan nilai kearifan lokal, kelestarian lingkungan. Makalah pada uji kompetensi penyuluh pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Yogyakarta 2019. Buku siswa pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kelas 10 Litbang Puskurbuk Kemdikbud Jakarta 2020. Paparan materi malam ini adalah sekitar 45 menit, kemudian akan dilanjutkan dengan tanya jawab sekitar 30 menit. Yang ingin bertanya dapat menuliskan di kolom chat atau dapat mengangkat tangan. Sanggar Timur adalah ruang untuk belajar, menambah dan berbagi pengetahuan. Oleh karenanya, apabila ada yang mempunyai sudut pandang yang berbeda, mari kita saling memperkaya pengetahuan tanpa perlu saling berbantahan. Mari kita mulai acara malam ini. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Abang Marubah. Silakan Abang. Terima kasih Mbak Putri. Koras Rahayu, selamat malam. Salam untuk Indonesia. Terima kasih untuk Sanggar Timur yang mengadakan kegiatan ini. Terima kasih Bapak, Ibu, teman-teman yang sudah bergabung. Terima kasih Pak Engkus dari Bandung, Pak Ajit dari Kediri, teman-teman dari Toba juga ada Bang Hojot Marluga, terima kasih Bang, dan banyak lagi yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Silakan Mbak Putri ditayangkan ya, terima kasih. Pada malam ini kita akan berbicara tentang perspektif Parmalim tentang tanah air dan kebangsaan. Ya, mungkin nanti ya walaupun tidak begitu mengena, paling tidak kita bisa berdiskusi tentang pandangan Parmalim. Next, dilanjutkan Bu ya. Bahasan kita ada nanti sekilas tentang Parmalim dari mana asalnya, kemudian ajarannya secara umum, kemudian kami coba melihat alam semesta, tanah, air, dan manusia. Kemudian perspektif Parmalim tentang tanah, air, dan kebangsaan. Itu saja mungkin yang nanti kita bisa diskusi bagaimana menepis stigma terhadap pengait kepercayaan yang memang masih lekat di masyarakat kita pada umumnya, sekalipun regulasi sudah lebih baik. Next. Parmalim itu adalah kelanjutan daripada sistem kepercayaan atau religi Batak terdahulu sebelum adanya kehadiran bangsa-bangsa lain, terutama bangsa-bangsa atau datangnya agama baru. Ya. Sebelumnya orang Batak itu punya 5 falsafah atau katakanlah sempurnanya Batak itu harus memiliki 5 hal, yaitu next, lanjut aja dengan bahasa Indonesianya di slide berikut ya. Ya, dari 5 tadi yang dalam bahasa Batak itu adalah setiap orang Batak itu berketuhanan, ya taat hukumnya Batak itu sendiri,
taat aturan dan norma atau patik istilahnya, kemudian mengikuti tata hubungan sosial yang ada di Batak itu suinya pengnaupat, dan mengikuti adanya sistem kepemimpinan. Jadi bukan raja, bukan the king ya, kepemimpinan. Lanjut. Pilar peradaban Batak tadi paling tidak eksisnya secara kokoh itu ada sekitar 600-700 tahun yang kita tahu, yaitu ada 5 falsafah kehidupan tadi tambah 4, masing-masing diurai dalam 4 prinsip atau tetralogi lah istilahnya ya. Tetralogi Suhina Pangnaupat atau ya sistem prinsip caturnya ya. Ya. Jadi sejak dinasti Rajauti yang di berbagai catatan terakhir berpusat di Barus, lanjutkan ke dinasti Sisingamangaraja atau Bakara, paling tidak sampai dengan tahun 1820 sampai sebelum masuknya pasukan Padri lah, maka sistem ini berjalan di kehidupan masyarakat. Jadi tidak ada istilah agama atau religi secara khusus, tetapi seluruh kehidupannya berbasis di 5 poin tadi, salah satunya adalah berketuhanan di setiap kegiatannya. Lanjut. Next. Ya. Kita mau melihat dari mana munculnya Ugamo Malim sebenarnya ya. Ugamo Malim yaitu ajarannya. Orang-orang yang mengikuti atau menjalankan Ugamo Malim itu disebut par Ugamo Malim atau lebih cepat orang menyebutnya Parmalim. Jadi Parmalim itu adalah sebutan yang datang dari orang lain kepada orang-orang yang meneruskan sistem religi orang Batak dahulu. Oke. Setelah 1920 ada banyak catatan bahwa kerajaan Batak atau tanah Batak mengalami berbagai gejolak atau keguncangan peradaban ya. Yang pertama yang besar adalah serangan pasukan Padri. Ya, ini berkaitan dengan penyebaran agama dari paham tertentu, Wahabi kalau nggak salah. Dan pada peristiwa ini Sisingamangaraja 10 dibunuh dan banyak laki-laki di pusat Batak itu dibunuh, wanita ditawan, perkampungan dan istana Bakara dan sekitarnya atau yang dilalui pasukan tersebut dibakar. Ya, orang Batak menyebut pimpinan Padri yang sampai ke Batak itu sebagai Sipoki ya. Sipoki ya. Perang melawan penjajah Hindia Belanda ya bersama-sama dengan misionaris Kristen, ya itu terhitung mulai masuknya misionaris Kristen ke tanah Batak atau melalui Barus dan dimulai dari Tapanuli Selatan. Kira-kira 1830-an. Pada saat itu mungkin Belanda belum membuat sistem pemerintahan, di Barus itu hanya kantor POC yang ada, tapi selanjutnya nanti di Sibolga terbentuk presiden. Pada pergerakan misionaris Kristen terus bergerak dari selatan ke utara sampai ke Tarutung, ya membuat banyak perubahan di dalam masyarakat Batak, artinya tidak taat lagi terhadap Sisingamangaraja sebagai imam. Perlu diketahui bahwa Batak itu tidak sama dengan kerajaan dalam arti state ya, tapi kerajaan Batak itu lebih pada ketundukan pada sistem pimpinan imam ya. Jadi Sisingamangaraja bagi orang Batak lebih dikenal sebagai Raja Imam, bukan sebagai the king ya, bukan sebagai the king. Dan kerajaan Batak itu tidak punya tentara, tidak punya birokrasinya sangat sederhana, jadi tidak mempunyai pajak atau pungutan dari rakyat dan sebagainya. Jadi sangat-sangat beda dengan pengertian state atau kingdom atau kerajaan ya, negara atau kerajaan, bentuknya sangat beda.
Kemudian 1878 dengan berbagai geliat misionaris bersama-sama dengan pendudukan Belanda sudah bergerak dari Sibolga. Maka pada saat 1878 Sisingamangaraja mengadakan rapat raksasa di Baligi dan dengan seluruh rakyatnya menyatakan ulas atau perang terhadap kalau ya dengan menyebut kedua-duanya baik penjajahan maupun misionaris. Kemudian dengan selanjutnya dan akhirnya berhasil membumi hanguskan istananya Sisingamangaraja pada kira-kira 1887. Kemudian dengan keadaan yang begitu, gerakan misionaris yang begitu masif, pelunturan kebudayaan atau ya katakanlah falsafah yang 5 tadi, dan banyak orang Batak sudah menerima begitu saja mungkin bahwa pandangan orang Eropa bahwa masyarakat pribumi adalah manusia kelas rendah dan kurang beradab seperti itu. Jadi sehingga mereka meninggalkan falsafah peradaban leluhurnya. Nah, dengan begitu Sisingamangaraja melihat ada bahaya dengan apa yang ditinggalkan atau apa yang disampaikan oleh Tuhan kepada bangsanya menurut waktu itu ya, bangsa Batak waktu itu, tentang seluruh peradaban terutama dalam kepercayaan atau sistem religinya. Karena itu yang sebelumnya sistem religi itu adalah dikendalikan secara memasyarakat oleh para raja-raja kecil atau raja-raja huta dan perbaringin, maka 1890 Sisingamangaraja merasa perlu mengambil alih dan merasa perlu membentuknya lebih melembaga. Jadi sebelumnya tidak ada istilah ugama ya, itu hidup begitu saja di dalam masyarakatnya. Sejak 1890 Sisingamangaraja sambil bergerilya melawan Belanda mengajarkan ugama Malih. Oke, pada tahun 1907 perjuangan Sisingamangaraja baik dari dalam artian membela kerajaannya secara politik maupun sebagai imam terbunuh pada 1907. Lanjut. Next. Ya. Jadi ugama Malim atau istilah religinya orang Batak itu dibentuk lebih spesifik atau dilembagakan oleh Raja Sisingamangaraja abad 19. Salah satu poin terpenting dalam ugama 5 sapah orang Batak itu yaitu Mardebata atau ketuhanan. Kemudian mempertahankan religi Batak dari kehancuran tentu include budaya dan falsafah yang lainnya. Oke, seperti tadi asal katanya adalah Parugama Malim, tapi orang sering menyebutnya dengan singkat Parmalim. Penganutnya kurang dari sebenarnya penganut Parmalim itu sangat sedikit, kurang dari 1% orang Batak itu sendiri. Jadi terpencar dan hidup di dalam masyarakat maupun di perantauan. Terima. Lanjut. Next. Oke. Sisingamangaraja mengangkat Raja Mulia Naipospos sebagai salah satu perbaringannya, dan kepada Raja Mulia Naipospos inilah diberi amanah mendirikan Balai Pasugid atau tempat peribadatan sang imam, Raja Imam Batak itu, yang sebelumnya di Baktara ada, tetapi setelah dibumi hanguskan oleh Belanda. Oke, setelah Raja Sisingamangaraja dinyatakan wafat 17 Juni, ada sosok lain yang menjumpai Raja Mulia menamakan diri Nasiak Bagi, tetapi pesan dan ajarannya adalah seperti kelanjutan yang diajarkan oleh Sisingamangaraja dalam upaya pelembagaan ugama Malim, termasuk amanah untuk mendirikan Balai Pasugid di kampungnya Raja Mulia Dagubuti. Next.
Lanjut. Jadi, sosok misterius Raja Nasiak Bagi juga mengumpulkan para murid-murid, melanjutkan mengajarkan Ugam Malim, tapi ini secara bergerilya tertutup, karena selalu dihalangi oleh pihak Belanda dan tentunya misionaris. Dan tahun 1910, suatu ketika Raja Nasiak Bagi berhasil dipenjarakan Belanda saat beliau menyerahkan diri menggantikan muridnya yang dipenjara. Beberapa muridnya, diantaranya Raja Mulia. Kemudian setelah itu Raja Mulia Nepospos mendapat amanah untuk melanjutkan gerakan pelembagaan Ugam Malim. Sejak itu pula Raja Mulia Nepospos tidak lagi bertemu sang guru tersebut. Dilanjutkan, next. Oke. Ajaran Ugam Malim atau Parmalim itu adalah perintah dan kehendak Mulya Jadi Nabolon disampaikan oleh para malim ya. Dalam kepercayaan keyakinan kami bahwa yang menyampaikan itu adalah para malim. Ya, para malim itu paling tidak di orang Batak bisa mengenal Patuan Raja Uti sebelum Sisingamangaraja, kemudian Raja Sisingamangaraja, kemudian di Parmalim tadi yang terakhir itu beberapa tahun muncul sosok yang rahasia sifatnya, yaitu Raja Nasiak Bagi. Ya, mereka itulah yang disebut malim atau utusan Tuhan untuk bangsa Batak atau orang Batak. Yang mereka bawakan sama, ada 4 atau tetralogi, 4 suhinapang naopat istilahnya, atau catur ya. Ajarannya itu ada disebut Patik, Uhum, Poda, Tona. Oke, ini semua ada bentuk-bentuknya. Patik adalah semacam perintah, larangan, dan peringatan dari Tuhan ya, sampai dengan perintah menyembah memuliakan Tuhan. Kemudian Uhum itu adalah hukum Tuhan, berisi timbangan tentang pengampunan dan kalau sudah meminta pengampunan, persembahan dan tata cara apa yang harus dilakukan. Kemudian Poda adalah ajaran tuntunan perilaku, lebih tepatnya adalah 5 sendi budi pekerti luhur atau kesucian hidup. Kemudian Tona adalah sabda sebagai petunjuk, tanda atau pesan atau nubuat tentang hal-hal yang akan terjadi. Next. Nah, aku juga kaget tadi pas kayak Next, silakan dilanjutkan. Signalnya Abang Mbak Putri. Marubat kayaknya agak ini agak lama, Lemot, jadi ya? kelihatannya Ya. iya. Nggak apa-apa, Tik. Ini masih yang Oh. aja halaman ini kayaknya. Ya, oke. Pertama kita lihat dalam Parmalim ajaran tentang Tuhan. Tuhan itu adalah Mulya Jadi Nabolon. Kalau diterjemahkan saja ini arti katanya maha menjadikan dan yang maha besar. Nah, Mulya Jadi Nabolon itulah Tuhan yang Maha Esa, pencipta alam semesta dan segala isinya. Juga yang menjadikan hukum alam material dan spiritual ya. Hukum alam yang berkaitan dengan material yang logik dan hukum alam yang terkait dengan immaterial atau spiritual. Mulya Jadi Nabolon Tuhan yang Maha Esa berada di tempat yang maha tinggi dan maha suci atau dalam bahasa Batak Nakyang atau Banwa Gijang. Selain maha pencipta, maha besar, maha kuasa, Tuhan yang Maha Esa juga yang maha memelihara ciptaannya dan maha pengampun. Begitu dalam kepercayaan Parmalim. Next. Ya, penciptaan mungkin ini ada juga dalam mitologi Batak ya, setelah sekarang ini disebut mitologi. Sebagai bumi itu adalah sebagai tempat dan sumber penghidupan manusia diciptakan. Jadi penciptaan bumi itu berkaitan dengan kehadiran Si Borudiak Parujar, sosok roh Ibu Pertiwi yang diturunkan dari langit. Bumi disebut juga Banua Tongah
atau benua tengah ya istilahnya. Kalau langit benua atas diciptakan dengan segala isinya. Mulanya ditempati si Borudiak Parujar itu adalah sosok roh, sosok putri dari tempat maha tinggi. Mula jadi Nabolon menurunkan Raja Odapodap, sosok laki-laki ke bumi sebagai pelengkap bagi si Borudiak Parujar. Sekali lagi, sosok laki-laki diturunkan ke bumi sebagai pelengkap bagi si Borudiak Parujar, sang ibu pertiwi, yang menurunkan, inilah mereka ini menurunkan manusia pertama di bumi. Ini konsep yang sangat penting dan fundamental bahwa di dalam keyakinan orang Batak sebelumnya bahwa pemilik bumi ini adalah si Borudiak Parujar atau ibu. Sedangkan sosok ayah Raja Odapodap adalah pendamping atau pelengkapnya. Nah ini penting ya, berbeda sekali dengan prinsip-prinsip dari bangsa-bangsa lain barangkali yang menempatkan laki-laki sebagai tokoh utama atau ya patrinial, walaupun orang Batak memiliki adat istiadat patrinial. Selain si Borudiak Parujar, Parmalim juga meyakini bahwa Tuhan memerintahkan Malim atau roh kuasa Tuhan sebagai penjaga bumi. Mungkin di berbagai literatur disebut dewa-dewa ya, tapi Parmalim tidak menyebutnya demikian. Yaitu menjaga tanah seperti naga Paduhaniaji, menjaga tanah, gempa, dan pemberi kesuburan. Si Boru Sanyang Naga adalah penjaga air, angin, ombak, dan memberikan kelimpahan ikan-ikan di perairan. Nah, ini juga konsep yang banyak teks-teks di internet yang lari dari sini ya. Manusia hidup di bumi lengkap dengan kebutuhannya, berarti disiapkan sudah tanah, air, udara, dan cahaya sebelum manusia itu ada, termasuk tumbuhan dan hewan. Seperti itu dalam keyakinan Parmalim. Lanjut. Next. Manusia hubungannya dengan kelestarian alam, mulai jadi Nabolon itu maha menjadikan dan maha besar. Manusia diciptakan mempunyai tubuh, selain itu beda dengan ciptaan yang lain, manusia juga punya roh, satu zat atau semacam kekuatan yang mirip dengan Tuhan itu sendiri, yaitu roh. Kemudian selain itu, manusia juga diberikan roha dalam bahasa Batak, yang dalam bahasa Indonesianya bisa diartikan pengetahuan dan kebijaksanaan. Jadi ada dua kelebihan manusia dengan hewan misalnya dan dengan tumbuhan, yaitu roh dan kebijaksanaan. Dengan kelebihan itu, manusia juga diberi kewajiban yang lebih berat, yaitu ya kalau Tuhan memberi hidup kepada manusia, maka manusia kewajibannya hanya satu, menyembah dan memuliakan Tuhan, yaitu Sang Pemberi hidup tadi. Lanjut. Oke. Selain Maha Pencipta, Maha Besar, Maha Kuasa, Tuhan itu adalah Maha Memelihara dan Maha Pengampun. Sesuai itu maka manusia tercipta berkaum-kaum dan berbangsa-bangsa. Mereka di dalam Parmalim itu semua bangsa itu mendapatkan anugerah dari Tuhan, sehingga mendapatkan leluhur pembawa pencerahan atau katakanlah semacam nabi ya kepada setiap bangsa-bangsa. Jadi katakanlah suku bangsa manapun pasti ada leluhurnya sebagai pencerah kehendak Tuhan itu kepada kaumnya. Ini menurut keyakinan Parmalim bahwa di semua kedelapan penjuru angin itu semua bangsa mendapatkan pencerahan dan sosok pencerah yang diutus oleh Tuhan. Mereka itu semua kami sembah dan kami seru dengan nama Raja Naupak Lopak. Semuanya walaupun kami tidak tahu namanya siapa dan disebut apa. Terima kasih, lanjut. Tentang tanah dan air. Tanah air mungkin adalah suatu frase baru dalam kasanah bahasa
yang asal-usulnya dari tanah, dan air artinya adalah sumber kehidupan. Tanah bagi orang Batak sebenarnya adalah bumi tempat berpijak, sebagaimana tadi uraian pertama bahwa itu disiapkan bersama dengan si Burudiak Parujar atau Ibu Pertiwi. Kemudian untuk tanah ada ritual-ritual bagi orang Batak terdahulu yang tetap dipertahankan oleh Permalim, walaupun dalam wujudnya yang agak berbeda ya, karena Permalim hidup terpisah-pisah dan menyendiri-menyendiri di dalam komunitas masyarakat yang sudah memiliki keyakinan yang berbeda. Tentunya ritual atau upacara yang sebelumnya berupa komunal tidak bisa dilaksanakan. Jadi hanya yang dilaksanakan yang ritual yang terkait dengan yang perorangan. Seperti pada membuka atau memulai pekerjaan di lahan sawah atau ladang dan seterusnya, itu ada penghormatan terhadap bumi. Ya, sangat sederhana sebenarnya, hanya sekepal itak guru-guru istilahnya, tepung tawar putih yang dikepal ya, hanya satu ya. Memulai pendirian rumah atau bangunan juga termasuk menggali kubur ya, kita tetap memohon agar direstui memanfaatkan tanah, bukan untuk merusak. Yang kedua tentang air. Air adalah sumber hidup bagi orang Batak. Terdahulu sebelum membuka perkampungan, maka yang pertama dilihat adalah sumber mata air yang ada tujuannya dua, untuk kehidupan di perkampungan maupun sebagai sumber irigasi. Maka ada ritual pembuatan sumur baru ya, biasanya di tengah ladang. Kemudian yang kedua adalah ada ritual mengawali, setelah mengawali masa membuka lahan, ada ritual pembersihan saluran irigasi atau dalam bahasa Batak disebut mangasehoban. Yang ketiga ada ritual memulai pekerjaan atau perjalanan di perairan, misalnya di Danau Toba atau di laut, memulai pekerjaan menangkap ikan, maupun melakukan perjalanan. Ada ritual memberi persembahan seperti sekapur sirih. Jadi sesaji di orang Batak itu sangat-sangat sederhana, kadang kalau untuk ukuran individu yang bukan kegiatan komunal. Kemudian penghormatan saat bersuci di dalam air dan mandi. Ya, penghormatan, ada bentuk penghormatan walaupun tidak ada sesajinya, tapi bentuknya adalah dia tidak membuka seluruh pakaian, menutup hal-hal tertentu, dan di dalam hatinya dia memohon air itu untuk kebersihan dan kesucian dirinya. Lanjut. Tentang tanah air untuk konteks Indonesia. Jadi bagi Permalim atau kita semua mungkin tanah air, atau tepatnya mungkin kita secara spesifik lebih lokal menganggapnya kampung halaman, itu kita anggap adalah anugerah khas bagi orang-orang di sana ya, penduduknya. Tetapi kita juga menyadari sejak ada konsensus pendiri bangsa kita tahun 45, satu nusa satu bangsa, maka tanah tadi anugerah khas di lokal kita itu sudah menjadi anugerah bagi seluruh rakyat Indonesia tentunya. Nah, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, di situ tanah dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi kalau orang Batak pergi kemanapun harusnya menggunakan prinsip ini ya. Dan mudah-mudahan semua bangsa Indonesia juga menerima prinsip ini, menerima berbagai orang di tempatnya. Tidak ada lagi yang mengumumkan peraturan harus orang tertentu yang bisa tinggal di satu tempat tertentu. Itu sangat berbeda dengan konsensus kita. Lanjut. Indonesia harus menjadikan ini yang penting ya, budaya warisan leluhur sebagai tuan rumah di rumahnya sendiri. Jadi ya, sekalipun ada masuk budaya-budaya lain yang menguatkan budaya Indonesia, hendaknya jangan sampai ada orang Indonesia yang ya melarang budaya Indonesia hidup di Indonesia, atau budaya daerah tertentu diselenggarakan di daerahnya. Jadi ini
perlu kajian mendalam di bangsa ini agar hal-hal semacam itu tidak terjadi. Rasanya ingin melihat apapun kita perubahan yang terjadi, maunya Indonesia tetap menghargai budayanya sendiri dan menjadikannya budaya utama. Ya, bisa melawan arus globalisasi dan bisa juga ya menyesuaikan, beradaptasi walaupun ada budaya asing yang masuk bersama dengan agama mungkin. Tidak bijaksana mengusir budaya Nusantara dari rumah kita sendiri. Terima kasih, lanjut. Kebangsaan dan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kan ini adalah sebenarnya walaupun banyak orang menganggap keberagaman itu adalah suatu potensi besar atau yang sangat bermanfaat, di sisi lain bangsa ini juga banyak mengalami kesulitan dalam mengelola keberagaman dan kebinekaan itu sendiri. Jadi kami dari Permalim juga orang Batak yang konsen terhadap budaya pasti menganggap Tuhan menciptakan manusia berbangsa-bangsa dan berkaum-kaum. Jadi keberagaman itu adalah kehendak Tuhan itu sendiri dan tidak mungkin tidak beragam. Jadi itu sudah menjadi keharusan mungkin karena tidak ada dua manusia yang sama, otomatis demikian adanya. Semua kaum, semua bangsa, suku adalah manusia diciptakan oleh Tuhan. Jadi semua bangsa, semua kaum itu ya membawa peradabannya sendiri, sejarahnya sendiri berjalan sehingga tidak bisa dinilai dengan sejarah dan peradaban bangsa lain. Ya ini yang sering terjadi sehingga kita bisa tercabik-cabik dalam kebinekaan. Saya sendiri agak-agak risih juga kalau di akhir-akhir ini kalau ada pembicara memberi salamnya sangat panjang. Tapi alhasil yang kita dengar adalah saya menyapa si A dari Bali sebagai Hindu, saya menyapa si B dari sana sebagai Muslim, saya menyapa si X sebagai Hindu. Akhirnya kita sebenarnya hanya menonjolkan daripada perbedaan, bukan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kalau ini bineka tetap bineka kayaknya artinya. Jadi walaupun itu saya bukan mengkritisi yang terjadi belakangan ini. Kalau dulu semasa saya sekolah, kalau cukup kita dengar salam itu selamat pagi, merdeka kalau perlu. Itu berlaku untuk semua Indonesia. Kalau Soekarno misalnya mengunjungi Tanah Batak, dia cukup bilang horas, seperti itu. Sampai di Bandung dia bilang, ya, sampurasun, seperti itu misalnya. Atau menemui orang-orang Jawa dalam budaya Jawanya, mengucapkan rahayu. Jadi tidak menyebut identitas-identitas agamanya. Ini yang agak berbeda perspektif kami tentang apa yang terjadi di kebelakangan ini. Jadi bukan toleransi yang ditunjukkan dengan menyapa berbagai orang dengan agamanya. Akhirnya saya lihat di kampung saya fenomena membuat tulisan identitas di atas pintu rumah. Ya, saudara-saudara saya yang Muslim ada tulisan Arab di pintu rumahnya. Saudara-saudara saya yang Kristen malah di pintu rumahnya ditulis Salam. Dan sudah mulai jarang terdengar ucapan horas kalau mengetuk pintu. Ini mungkin gejala baru ini ya, gejala baru. Ya, lanjut. Iya, demikian paparan saya. Mungkin paparan ini terlalu singkat dan belum menyentuh daripada apa yang kita inginkan, namun bisa kita perdalam melalui diskusi. Mohon maaf atas kekurangan. Isi paparan ini lebih banyak menjadi tanggung jawab saya, tidak bisa dilimpahkan sebagai Permalim tentunya, namun walaupun saya berusaha melihat ini dari perspektif sebagai Permalim. Horas, rahayu, rahayu, rahayu. Terima kasih, selamat malam. Baik, terima kasih ya Bang. Iya. Sudah ada beberapa pertanyaan ya Bang ya.
yang Abang Hajat tunggu sebentar ya Bang ya, saya bacakan dulu yang ada di chatnya, nanti saya akan kembali ke Abang. Pertanyaan pertama dari Mas Aji di Kediri. Pak Marubat, mohon dijelaskan tentang manusia pertama dan tempatnya menurut kepercayaan asli masyarakat Batak. Saya juga pernah mendengar informasi bahwa ada temuan dokumen atau apa yang menyatakan bahwa orang pertama yang ada di bumi adalah orang Batak, sehingga kemudian itu tersebar kemana-mana. Boleh Abang bantu jelaskan, Bang, atau bagaimana menurut pendapat Abang tentang hal ini? Ini langsung? Satu persatu aja, Bang. Oke. Terima kasih. Kalau dikatakan orang Batak menjadi asal mula manusia, mungkin pengertian yang salah ya. Pengertian yang salah. Namun di Batak itu ada pemahaman bagaimana terciptanya manusia pertama, yaitu baru betul ya. Oke. Jadi kalau ada misalnya pemahaman tentang orang Timur Tengah mengatakan Adam dan Hawa sebagai manusia pertama, Adam dan Hawa itu kan bukan bangsa Arab. Belum ada bangsanya waktu itu, kan begitu. Terima kasih untuk yang pertama, bukan orang Batak ya. Jadi manusia pertama itu di atas sebenarnya tadi sudah ada, bahwa awalnya Mulajadi Nabolon dengan suatu peristiwa menurunkan Ibu Pertiwi ya, si Borudiak Parujar, itu makhluk dari ruang maha tinggi, bukan dimensi manusia. Setelah bumi itu adanya lengkap, tanah, air, dan tumbuhan dan hewan, ya Tuhan Mulajadi Nabolon juga mengirimkan ya penjaga tanah, penjaga air, juga mengirimkan pendampingnya Ibu Pertiwi tadi, juga sosok dimensi langit ya, namanya Raja Odap-Odap. Dari pasangan ini lahirlah sesuatu yang bisa dilihat, bisa dicium, mempunyai massa dan bisa diindra. Raja Ihak manusia dan Boru Ihak manusia. Artinya sebenarnya adalah seorang laki-laki dan seorang perempuan yang wujudnya manusia, jadi punya bau badan, bisa diindra. Jadi beda dari orang tuanya. Sepasang manusia pertama itu artinya. Jadi dalam bahasa Batak disebut Ihak manusia, artinya intisari atau awal dari manusia laki-laki, dan Boru Ihak manusia juga awal dari perempuan. Nah, dari situlah seluruh keturunan manusia itu ada berbangsa-bangsa dan berkaum-kaum. Tapi ada pengertian yang harus beda di sini ya. Bahwa tadi itu adalah dimensi manusia dengan punya rohnya ya. Jadi punya rohnya. Jadi Dewi Pertiwi maupun Raja Odap-Odap adalah jembatan menyampaikan roh manusia itu ke dalam tubuh manusia. Nah, itu dulu. Nah, bagaimana itu hubungannya tubuh dengan konsep-konsep sains itu tidak dibahas dalam tuturan orang Batak. Tidak ada dibahas. Jadi konsepnya itu bukan mengatakan orang Batak manusia pertama, tapi dalam konsep Batak seperti itu. Bahwa roh langitlah pertama turun ke bumi, berpasangan, dan menghasilkan keturunan seperti kita ini yang bisa diindra. Dunianya beda dengan dunia ayah ibunya. Jadi pemilik bumi Borudiak Parujar melahirkan anak yang berbeda dengan dirinya, sudah berdimensi tubuh, tidak lagi berdimensi roh. Itulah asal mula manusia di tempat yang disebut oleh orang Batak Cianjur mula-mula. Bukan yang di Samosir barangkali, karena tanah bumi ini sudah berevolusi banyak ya. Cianjur mula-mula di kaki Pusuk Buhit. Pusuk Buhit itu dalam bahasa Batak adalah gunung terbesar dan tertinggi di bumi. Jadi ya entah itu di mana kita juga nggak jelas ya. Jadi itu adalah narasi-narasi dengan banyak pengertian, Pak. Terima kasih. Nah,
Yang menonjol kami sampaikan bahwa dalam konsep Parmalim dan orang Batak asli, bahwa Diak Parujar adalah sosok perempuan, dan dialah yang mengawali tinggal di bumi ini, sehingga patut kita sebut dia adalah pemilik bumi atau Ibu Pertiwi. Sosok laki-laki adalah dikirimkan kemudian melengkapi hidupnya. Jadi ini agak berbeda dengan konsep-konsep baru yang ada di masyarakat kita saat ini ya. Nah, kontras. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan bisa. Mas Aji, kalau masih belum cukup jawabannya, silakan Ya. ditulis di chat atau nanti angkat tangan. Kang Engkus, saya ke Abang Hojot dulu ya. Nanti saya kembali ke Kang Engkus. Silakan Abang Hojot dibuka mic-nya, ditanyakan langsung ke Abang Marubat. Terima kasih Ibu atas kesempatannya. Salam kenal Amang Sirait. Salam kenal. Saya Hojot Marduga, tinggal di Bekasi. Ini ada beberapa pertanyaan, Amang. Tadi saya di chat sudah beritahu sebenarnya saya jurnalis dan sekretaris umum Forum Jurnalis Batak yang baru kami deklarasikan di Desember lalu di Jakarta. Tentang agama Parmalim. Saya ingin tanya Mang Sirait, sebenarnya nasihat bagi Sitorus. Amang Sitorus tentang nasihat bagi. Karena tadi penjelasannya kan samar. Apakah itu wujud dari spirit dari sisi Mangaraja? Mohon nanti jelaskan. Lalu tadi di penjelasan Pak Sitorus, saya amati hanya disampaikan bukan Dalian Natolu ya, tapi Suhi Apang Napal. Ya, teknologi. Kenapa Suhi Apang Naupat, tapi Dalian Natolu tidak muncul di situ? Itu juga pertanyaan saya tadi. Oke. Lalu susah ini ya. Tentang tokoh Parmalim, saya baca Tobana saya buku Sitorus Tumorang. Satu tokoh namanya Somalaing Pardede. Dalam perbincangan diskusi tentang saudara saya Parmalim, tidak pernah muncul sosok ini saya dengar. Saya kira itu dulu Pak Sitorus, terima kasih. Dan kalau berkenan Pak, saya minta nanti nomornya atau langsung dengan panitia. Saya ingin komunikasi banyak dengan Bapak. Terima kasih. Terima kasih Bang Hojot Marluga. Dari tahun 2007 saya penggemar membaca tulisan-tulisan Bang Hojot Marluga. Ya, di Facebook juga pernah ya. Oke, saya tertarik dengan konsen Bang Hojot Marluga dengan spiritualitas Batak, juga banyak tulisannya walaupun dituliskan dalam bentuk yang kontemporer. Terima kasih, sangat menginspirasi. Yang pertanyaan pertama tadi tentang sosok Nasihat Bagi ya. Bagi kami juga beliau adalah sosok yang rahasia, tetapi yang tentu memberikannya itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi setelah Raja Sisingamangaraja diumumkan terbunuh 5 hari setelah 17 Juni, yaitu tanggal 22 Juni 1907 diarak di Baligi katanya. Nah, ini rajamu, tapi ya dalam tanda petik katanya tidak ada yang menyatakan iya, tidak ada yang menyatakan tidak ya. Artinya para penduduk diam, 1000 bahasa. Itu yang pertama. Nasihat Bagi itu dalam penglihatan banyak orang bisa seperti siapa saja. Jadi ini kan ciri-ciri yang sama dengan sebelum-sebelumnya ya. Raja-raja kita sebelumnya yang nama sahala. Jadi dia bisa dilihat seperti siapa saja. Jadi ini kita nggak bisa menentukan. Jadi ketika beliau ditanya siapa namanya, dia tidak memberitahu nama. Ketika ditanya beliau marganya, tidak memberitahu marga. Ketika ditanya kampungnya, dia mengatakan
Saya tidak punya kampung, saya tidak punya kerajaan, saya tidak punya saudara, saya tidak punya siapa-siapa. Yang saya punya hanyalah ajarannya mulai jadi Nabulun, Ugama Malim. Tapi Ugama Malim itu adalah nama yang sama dari rencana pelembagaan Ugama Malim yang dilakukan oleh Sisingamangaraja. Dan pesan-pesan yang ditanyakan sama. Mengenai hal ini sama aja, kita tidak mengerti. Jadi bagi Permalim itu adalah anugerah Tuhan untuk meneruskan ajaran Ugama Malim itu lebih jelas, bahkan tidak semata-mata bentuk roh, tapi dia hadir dalam sosok tubuh manusia. Ya, jadi banyak orang melihatnya sebagai Sisingamangaraja, sehingga itu sangat mengganggu beliau dalam mengajarkan Ugama Malim. Maka pihak Jeding dan pihak pemerintah Belanda mengejarnya terus. Banyak orang Batak yang dengan bangga mengatakan jumpa Sisingamangaraja ketika melihat beliau. Ya, akibatnya rentetannya maka orang tadi bisa ditangkap karena menyebarkan berita bohong dianggap. Dan setiap yang berkaitan dengan nasihat bagi yang menyebut namanya sampai 12 macam di berbagai tempat, maka banyak orang-orang muridnya sendiri atau orang Batak yang ditangkap dan dipenjarakan dengan tuduhan menyebarkan agama baru, karena bagi Belanda itu haram, terutama bagi mitranya juga misionaris tentunya. Dan itu akan menguatkan perjuangan melawan Belanda tentunya secara politis. Jadi banyak, bahkan seperti tadi, guru Somalai yang Bapak sebutkan. Jadi dalam pemahaman sejarah-sejarah yang diketahui Permalim, tidak mendua Sisingamangaraja memberikan amanah. Semua panglima dan perbaringin diajarkan Ugama Malim oleh Sisingamangaraja 12. Ya, tapi yang mendapatkan surat tertulis, istilah bahasa Bataknya surat sahab, surat bercap tentang tugas yang satu ini adalah Raja Mulia Naipospos. Kalau kita melihat catatan-catatan tentang raja atau guru Somalaing, seorang dukun dan seterusnya, memang dia adalah orang yang begitu paham dengan konsep filosofi Batak itu sendiri. Tetapi soal Mardebata, saya melihat semuanya adalah tentang apa istilahnya, sinkretisme Kristen terhadap religi Batak. Jadi dia sangat banyak dipengaruhi oleh temannya Modigliani, orang Italia, yang terakhir mengkhianatinya sehingga ya Somalaing ditangkap dengan tujuan penyebaran agama atau kalau saat ini pesta agama, dan menjadi memimpin perlawanan terhadap Belanda dan dibuang ke Sulawesi. Sampai di situ kita nggak tahu lagi beritanya berikutnya. Itu yang saya tahu, Bang Hojot Merluga, dan banyak dari murid-murid Sisingamangaraja dan terutama murid Raja Nasiak Bagi di masa-masa awal mempunyai pengikut-pengikut yang boleh disebut Permalim banyak. Dan hingga kini seperti cerita Mas Aji tadi, pernah menemui Permalim di daerah Kisaran ya. Nah, tahu data mungkin nama tempatnya. Terima kasih. Itu yang pertanyaan sudah terjawab 1 dan 2 ya, 1 dan 3 ya. Yang terakhir Dalian Natolu. Dalian Natolu dan Suina Pangaopat. Satu ketika saya membaca tulisan bahwa penulisan Tarobo dan penulisan adat Batak direncanakan dengan baik oleh Belanda dan misionaris. Oke, mohon maaf, Bang Hojot Merluga. Dan ini ditulis terutama diprakarsai oleh Jaksa Waldemar di Pangururan. 2 tulisan ini dibantu oleh orang-orang Batak sebagai menjadi penulis utama. Tetapi di balik itu semua, 2 benda ini ditulis oleh atau katakanlah dikonspirasi oleh ahli-ahli dari Belanda dan juga para yang terkait lah. Bukti-bukti mengenai itu bahwa buku-buku ini disebarkan melalui gereja
Oke, kita fokus kepada Suina Pangnaopat dan Dalihan dulu. Saya bisa tanya Bang Hojot Marluga, pernahkah misalnya dalam satu bagian adat Batak, misalnya pesta kawin, matena tua-tua, di pesta itu, di ulang itu, misalnya dibicarakan Dalihan dulu seperti itu. Tapi saya yakin Bang Hojot Marluga pasti yang dengarnya adalah Suina Pangnaopat. Jadi 5 falsafah itu Mardebata, Maruhum, Merpatik, dan seterusnya sampai dengan Maharajaon selalu mempunyai tetralogi atau misinya selalu berempat-empat catur ya. Kita lihat misalnya dalam adat tadi sudah ya, yaitu Soba Marbahula, Elek Marboru, kemudian Manat Mardongatubu, Hormat Marraja. Sebagai intelektual tentu Anda bisa menebak apa pentingnya hilang nomor 4. Jadi kalau kita sekarang pesta, kalau sasial hari ini saya yang pesta, orang lain yang raja. Kalau orang sebelah itu pesta, maka saya menjadi raja. Nah, itu kan aneh sebenarnya. Ya itulah yang terjadi. Agar tetap Suina Pangnaopat itu jalan, the king sesungguhnya atau misalnya Parbaringin Raja Huta sudah tidak punya fungsi lagi, sudah dimandulkan, maka kita sendiri sekarang ganti-gantian jadi raja di dalam prosesi-prosesi budaya kita. Itu mengenai itu. Dalihan Natolu bukan hal yang tidak ada dalam orang Batak, itu adalah segi daripada adat dalam kawasan rumah tangga. Jadi kita bayangkan bedanya apang dengan dalihan. Dalihan itu rekan-rekan pendengar adalah tungku dapur. Sedangkan apang itu adalah bakul yang dibawa ke sawah untuk mengisi padi. Jadi benda ini punya filosofis yang sangat berbeda. Isinya hampir sama. Dalihan dulu adalah urusan dengan hula-hula, urusan dengan tempat mengambil istri hula-hula, kemudian urusan dengan kemana putri kita kawin atau boru, urusan dengan saudara kita semarga atau dongat tubuh. Ini adalah kawasan rumah. Jadi Bang Marluga, sesuatu yang kawasannya hanya persoalan rumah, itu diurus oleh Dalihan Datul. Tidak ada orang Batak bisa membawa dalihan di halaman. Kalau kawasannya halaman dan kampung dan di kampung, maka yang patut menjadi ukuran kita adalah apang atau bakul. Bakul itu dibawa kemana-mana. Itu penjelasan saya yang mungkin saya pelajari, pernah dengar, namun mungkin kurang ya. Namun bagaimana kuatnya Dalihan Natulu, karena belakangan orang Batak lebih referensi membaca ya. Saya juga ingin tahu apakah Bang Hojot Marluga menemukan sumber yang lebih tua menyebutkan bahwa filosofi adat Batak satu-satunya adalah Dalihan Natulu. Jadi saya petik sekali lagi ya, Dalihan Natulu skopnya adalah domestikal. Kalau sudah yang urusannya menyangkut kampung, menyangkut istilah orang Batak itu di halaman ya, sudah mendatangkan orang dari beda kampung, maka ukuran kita adalah apang. Seperti itu 4 segi ya. 4 segi itu juga digunakan dalam tata kerajaan, Raja Maropat. 4 segi itu juga digunakan dalam banyak hal. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan jelas ya. Ya, terima kasih Bang Hojot Marluga. Abang Hojot tadi menanyakan nomor teleponnya Abang Marubat. Nanti saya kirimkan nomor telepon Abang ke Bang Marubat ya, supaya nanti Bang Marubat yang kontak Abang ya. Baik, saya kembali ke chat dulu ya Bang ya. Di sini ada pertanyaan dari Kang Engkus. Horas, kalau tadi disebut nama Ugamu Maling di zaman Sisingamangaraja 10 dan sebelumnya disebut apa? Terima kasih. Sebelum Sisingamangaraja 10, ajaran asli Batak ini disebutnya apa? Itu Bang. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan dibantu Bang Hojot nanti, Bang Hojot Marluga. Jadi sebelum ada Malim,
sistem religi itu tidak ada nama. Tetapi religinya bersembah kepada Mula Jadi Nabolon ada di setiap aktivitas orang Batak. Seperti itu. Jadi tidak ada secara khusus religi, tetapi dia mau nanam padi ada acaranya, juga ada unsur religinya. Dia mau mengawinkan anak ada, dia bahkan mandi dia ada religinya, mau bikin rumah dia ada prosesi adatnya, di dalamnya itu ada religinya. Sebenarnya sering misalnya kalau ada kegiatan pesta Parmalim, jadi kan di Batak ini sudah sering bahwa acara dimulai dengan doa dan diakhiri dengan doa. Tetapi biasanya Parmalim tidak melakukan itu. Karena semua tata urutan adat itu semuanya berisi doa. Nah, kalau Bang Hojo Marduga mungkin masih ada. Semua upasa dan umpama itu adalah doa sebenarnya. Dua orang Batak ada seperti berbalas pantun di acara adatnya. Tapi itu semuanya berisi doa. Bahkan terakhir selalu dikatakan, maaf nanti saya terjemahkan, Piko menggiringgir bulung nai rata-rata. Saluhut hatana dengan hatana uli, saya pasaut tema oputa dewata. Kira-kira artinya, semua yang disampaikan dalam acara itu, semua yang telah diutarakan, yang baik, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa menyertakan. Jadi hampir setiap orang menyatakan ini, terutama penutup dari acara itu. Nah, jadi kalau bagi kami ngapain lagi berdoa? Semua orang dari tadi, dari awalnya itu, setiap istilahnya menyampaikan madok hata, istilahnya menyampaikan pesan, itu semuanya adalah doa. Jadi seperti itu. Jadi melebur di dalam aktivitasnya itu. Jadi waktu mengantarkan sesaji, memulai pembersihan irigasi, ya berupa pantun-pantun itu juga ucapannya tidak melakukan doa khusus, tapi isinya itu adalah permohonan juga dengan seni upasa dan umpama, istilah Bataknya itu semacam kesusastraan tingkat tinggi. Mau lihat ya Pak Engkus? Jadi nggak ada namanya ya. Jadi setiap kegiatan orang Batak itu disebut ulaon. Ulaon itu ada batasnya tergantung lingkupnya. Ada ulaon huta, ada ulaon horja, ada ulaon dijabu, ada ulaon alaman. Ulaon itu pekerjaan sebenarnya. Jadi setiap pekerjaan itu di dalamnya ada kegiatan tata ritual adat istiadat, juga terikat di dalamnya nilai-nilai religinya. Terima kasih. Bang, ini pertanyaan saya nih Bang, melengkapi tadi pertanyaannya Kang Gus. Berarti ajaran itu diturunkan secara lisan ya Bang ya? Dari generasi ke generasi itu. Lisan, tetapi tulisan juga ada. Walaupun tidak spesifik, sekali lagi ya, naskah-naskah itu tidak ada yang spesifik khusus religius. Jadi menyatu dalam tata kehidupan itu. Nah, itu prinsipilnya. Oke. Kang Agus, apakah sudah cukup atau ada yang mau ditanyakan lebih lanjut? Ya, saya kira cukup ya. Terima kasih Pak Marwat. Jadi intinya kan sebetulnya perilaku atau ya perilaku spiritual itu udah berjalan dalam keseharian kan gitu. Iya. Menyeluruh dalam keseharian hidup. Ya, betul. Jadi itu kan karena dulu ya di setiap suku juga ada perilaku itu dan memang tidak ada namanya dulu kan gitu. Tapi dia bertuhan. Iya, mulai ada penamaan itu ajaran itu kan setelah ada identitas lain yang masuk, baru kita sadar perlunya kita punya identitas kan itu sebetulnya. Iya. Makanya mungkin tadi jadi kalau secara garis besar Ugamo Malim itu lebih sempit sebenarnya daripada religi Batak itu sendiri. Jadi semacam mengerucut ya. Ya kan ya, penamaan tadi kan setelah Sisika Mangaraja 12 kan setelah ada Islam masuk. Setelah Kristen masuk, berarti butuh identitas sendiri, kan itu sebetulnya. Cuma kan di masyarakat kita, gitu kan, kalau saya baca nih sejarah masuknya kekristenan di tanah Batak, itu juga kan semua
isinya seolah-olah memojokkan agama pribumi sebagai animisme yang masih suka makan orang. Katanya kan ada apa standing atau misionaris pertama yang datang itu kan dari utusannya Raffles ya. Kemudian baru Inggris gitu. Nah, ada yang dibunuh dan dimakan sama-sama di pasar katanya kan itu misionaris kan itu udah gak masuk akal itu kan. Itu ada di sejarah masuknya kekristenan di tanah Batak itu. Jadi misionaris ada yang dibunuh terus dimakan rame-rame gitu kan. Gila juga itu memojokkan sebetulnya. Iya, Ya itulah. 2 Mungkin orang sorry, mungkin ya. Pak, saya tanggapi, benar itu Munson dan Liman dibunuh, tetapi tidak pernah sampai saat ini kami orang Batak menyangkal itu orang Batak tidak pernah makan orang. Iya itu. Tapi kan Dibunuh itu sih ya, dibunuh sih ya. iya. Tapi di catatan sejarah begitu. Terus baca juga saya ada sejarah perjalanan Marco Polo. orang-orang bukan dari Prancis itu pelaut-pelaut Prancis. Dia datang ke Barus. Nah, di Barus juga katanya orangnya masih biadab, masih suka makan orang kan itu kan apa streaming ya atau apa namanya stigma yang diciptakan oleh penjajah untuk menyudutkan dan merendahkan bangsa kita kan sebetulnya. Begini Pak, mungkin saya tanggapi sore ini jadi diskusi. Karena saya belajar itu nenek moyang orang Batak dulu orang tua itu makan sirih. Jadi maaf mulutnya itu seperti berdarah begitu. Jadi ada tendensi yang negatif di situ. Selalu disebut kalau mulut ibu atau laki-laki Batak lagi makan sirih berdarah mulutnya dianggap baru makan manusia begitu. Itu Pak. Ya, makasih Pak Marwat. Terima kasih Pak Angkus. Ya. Abang tadi Pak yang nawahi tadi Abang apa? Makasih juga tuh. Ya. Bang Hojat Marluga. Oh, Bang Hojat. Ya Bapak ya. Terima kasih Pak. Oke Bang, saya lanjut ke satu pertanyaan di chat dari Mbak Krisan Raisa. Selamat malam Pak Marubat, salam kenal, nama saya Raisa. Saya mau bertanya apakah ada ritual penyembahan khusus untuk Sibodo Dea Paruja? Oke. Langsung saya jawab ya. Dalam sistem religi atau spiritualitas Parmalim itu semua dihormati dan diberikan pujian. Bukan saja Tuhan yang Maha Kuasa, dan para malim, utusan Tuhan yang turun ke bumi membawakan pencerahan tentang Tuhan, dibacakan dalam dua-duanya. Jadi tonggo-tonggo istilahnya. Sehingga Parmalim itu kalau berdoa mertonggo harus menyeru sampai 10 sosoknya. Dari mulai Tuhan yang Maha Kuasa, 3 rohnya sebagai kuasa langit, kemudian rohnya yang diturunkan menjaga sebagai ibu pertiwi, Borudak Parujar, yang mengayomi manusia, menggendong dan membokongnya, kemudian sampai dengan Raja Uti, Sisinga Mangaraja, dan Nasiak Bagi juga diseru dalam duanya. Satu rangkaian tidak terputus. Jadi semua itu diseru, termasuk tadi Raja Naupak Lopat, caranya Parmalim memberikan sembah terima kasih kepada seluruh roh Tuhan atau katakanlah Nabi yang telah diturunkan ke semua bangsa di 4 penjuru angin utama dan 4 penjuru anak angin. Itulah istilah 44 itu. Kami panggil dengan Raja Naupak Lopat, walaupun kami tidak kenal namanya satu persatu. Seperti tadi, Parmalim dan orang Batak yakin tidak ada bangsa yang berkelebihan khusus di mata Tuhan. Ini tanda petik yang penting ini, karena mungkin hari ini dengan jumlah Parmalim yang sedikit, ya suara Batak sudah berbeda ya. Tidak ada satu bangsa yang khusus, tetapi semua bangsa sama. Bahkan Tuhan itu menyebarkan malimnya ke seluruh bumi, seluruh kaum, seluruh bangsa.
baik masanya berbeda, budayanya berbeda, tentu narasinya juga berbeda. Semuanya adalah membawa pencerahan agar manusia tunduk pada kehendak Tuhan, memuliakan Tuhan, dan menaati hukum alam. Tapi di Parmalim, manusia bukan penakluk bumi. Tapi dia adalah yang diwajibkan memelihara bumi karena dia diberi kelebihan, punya roh, dan punya kebijaksanaan. Jadi kewajiban bukan hak ya. Ya, jadi bumi ini adalah kewajiban, mirip barangkali dengan di Jawa, Mamayu, Hayuning, Bawana, seperti itu. Terima kasih. Baik, Mbak Raisa, apakah sudah cukup atau masih ada pertanyaan lebih lanjut? Saya lanjut ke Mama tetap di sana. Tetap di sana. Raisa, saya tunggu sebentar ya. Saya masuk ke pertanyaan berikutnya dari Manalau. Horas Amang, M. Sutorus. Ajaran Parmalim tentang mula-mula bumi diciptakan menyerupai isi Alkitab. Adakah hubungan bangsa Batak? Adakah hubungannya bangsa Batak adalah salah satu suku Israel yang hilang? Jangan-jangan Parmalim adalah Kristen. Mohon penjelasannya, Amang. Nah, kalau itu saya tadi menolaknya dengan tegas. Jadi bukan semua yang mirip harus jadi Israel yang hilang. Kalau kita tanya orang Sumba juga, adat istiadatnya sama dengan orang Batak ya, bukan Parmalim ya, orang Batak. Jadi begitu juga dengan Toraja. Jadi perjalanan sejarah manusia kan satu rumpun dan sama-sama dibesarkan peradabannya oleh kitab Tuhannya masing-masing yang dibawa oleh nabinya. Jadi kalau itu sama kan nggak apa-apa sebenarnya. Nah menurut saya para malim atau nabi yang turun ke bumi itu membawa bukan agama sebenarnya kan, memberadabkan manusianya sehingga ada adat istiadat. Jadi sebenarnya tidak ada nabi yang membawa agama tapi membawa beradab tunduk kepada Tuhannya. Ya walaupun kemudian hasilnya adalah agama-agama. Tapi sebelum dari agama Samawi menyebar, maka prinsip daripada para pencerah itu adalah memanusiakan manusianya, mendekatkan kepada Tuhan. Tidak menyebutnya sebagai agama. Itu penjelasannya. Jadi ya harus mirip lah, semuanya harusnya. Ya, saya sudah baca di Bang Malau, bisa baca nanti tentang tradisi orang Sumba, bahkan Marpariban, tidak boleh menyapa. Marpariban itu adalah mengambil hanya satu bentuk daripada sepupu yang bisa dikawini. Hanya satu dari 8 bentuk sepupu itu hanya satu yang bisa dikawini. Dia ada di Sumba. Bahkan tidak boleh menyapa abang atau seorang perempuan tidak boleh menyapa abang dari suaminya langsung. Juga ada di sana, di Sumba. Jadi ya itu suatu keunikan. Mungkin kalau kita misalnya melintas, misalnya melihat tenun dari Sunda, pergi ke Bali, kemana, hingga ke El Salvador, ya tenunnya sama. Jadi ya memang ya asal-usul manusia itu kan sama. Dan pencerahan itu datangnya dari satu Tuhan. Mudah-mudahan betul-betul setiap agama meyakini betul cara menyebut bahwa hanya ada satu Tuhan. Jadi tidak ada Tuhanmu dan Tuhanku lagi. Ya, terima kasih. Itu jawaban saya untuk Bang Malau. Oke. Bang Malau, kalau belum cukup, silakan ditambahkan di chat atau angkat tangan ya Bang ya. Abang Marubat, saya punya pertanyaan basic nih Bang. Orang yang baru belajar. Ajaran asli tanah Sumatera Utara itu hanya ada Parmalim, ataukah Parmalim itu merupakan salah satu saja? Kayak kelompok tertentu, ataukah ada ajaran lainnya? Kalau misalnya ada, disebut apa? Kemudian pertanyaan yang kedua adalah, sekarang ini ketua imam atau ketua
Pimpinannya. ketua Parmalim ya, atau imamnya itu, apakah masih harus keturunan Sisingamangaraja atau memang sudah dipilih yang dituakan saja, atau memang ada garisnya tertentu? Itu gimana sekarang pemilihannya, Bang? Oke, terima kasih. Jika bertanya yang penerusnya religi Batak itu di tempat lain, ya saya menyebutnya mungkin ada ya. Tapi sekali lagi, namanya tidak ada pasti. Namanya tidak ada, kecuali mereka mengorganisasikan diri ya. Orang di Karo pernah membuat organisasi Pamena. Tapi ya kerasnya sebutan ke mereka pelbego atau penyembah setan istilahnya oleh orang-orang sekitarnya lama-lama redup. Orang Simalungun pernah yang mempertahankan sistem religi dan adat istiadat di Simalungun, pernah membentuk semacam organisasi bernama Habonaron Dobona. Kalau dari bahasanya, kebenaran adalah pangkal dari segalanya, kira-kira begitu ya. Itu adalah moto orang Simalungun sampai hari ini juga, tapi dibuat nama organisasi mereka ya. Lama-lama mungkin redup juga. Parlim ya. Di Tanah Batak, saya sebut tadi, Sisingamangaraja muridnya banyak, atau katakan sajalah Sisingamangaraja sama dengan Nasiak Bagi, banyak. Nah, Parmalim itu bagaimana orang lain menyebut? Karena kelompok ini selalu menyebut kata malim untuk agama malim dan sebagainya, tiba-tiba disebut Parmalim. Orang lain di Samosir melihat mereka dalam suatu acara ada mengalahat horbo dengan satu kaki ke bawah, satu kaki diangkat, ya maka orang Samosir menamainya Parsiteka, artinya melompat-lompat ya, satu tradisi permainan di orang Batak, ya menamai seperti itu. Di daerah Parhitian sana ada yang mempertahankan ajaran ini. Mereka namai Sinum Uras karena mereka meminum, sama juga dengan kami, meminum air perasan jeruk purut yang diberi semacam kemangi Batak. Diminum itu. Ya itu yang dilihat orang sekitarnya, disebutlah dia seperti itu. Ada yang lebih di Habinsaran di arah timur Toba ini disebut Parsamisara. Karena dengan detail mereka selalu menggunakan hari ke-7 penanggalan Batak sebagai hari ibadahnya, Samisara namanya. Mereka disebut Parsamisara seperti itu. Kami disebut Parmalim. Ada Parsiteka dan banyak lagi. Tapi satu hal yang berbeda adalah di Parmalim Huta Tinggi Laguboti, mungkin ada juga sebutan lain yang menamakan diri Parmalim, beberapa ya. Setahu saya juga menyamakan dirinya sebagai Parmalim. Tapi bedanya barangkali ada pengadministrasian yang sangat sederhana di Parmalim itu dari sejak awal. Bahwa unit anggotanya adalah keluarga, bukan individu. Jadi ketika saya mau jadi Parmalim, haruslah betul-betul istri saya, anak-anak saya juga Parmalim. Jadi unitnya keluarga ya. Di yang lain, walaupun disebut Parmalim dan lain-lain, mereka sering intinya kepesertaannya lebih pada menonjolkan kesukarelaan individu. Namun akhirnya hari ini banyak kelompok-kelompok tadi, murid Sisingamangaraja dan murid Raja Nasiak Bagi yang dulunya sudah punya pengikut, hari ini ya anak-anaknya sendiri tidak mengikutinya. Dan itu dianggap lumrah. Jadi mungkin hampir sama dengan rekan-rekan kami di Pulau Jawa, sebagian begitu ya. Jadi di Parmalim Huta Tinggi Laguboti pimpinan Bapak Monang Nepos Pos tidak ada misalnya yang suaminya Parmalim, istrinya Kristen, enggak ada. Atau anaknya pergi ke gereja, enggak ada begitu. Lebih baik itu dikeluarkan daripada dipelihara seperti itu. Jadi unitnya keluarga, itu bedanya saya lihat ya, beradministrasi dan unit keluarga. Cuma dua hal itu yang menjadi perbedaan dari Parmalim yang lain. Mungkin tidak besar, kami hanya ada ribuan di antara jutaan
enggak ya. 1 dari 1000. Terima kasih. Kalau tadi ketuanya berarti masih sudah dijawab belum ya Bang tadi? Bukan, Ya? bukan. Bukan ya? Jadi Imam Permalim itu Raja Uti pertama ya. Kemudian Raja Sisingamangaraja itu bukan satu trust, beda ya. Nah, pada peristiwa 1907 Raja Sisingamangaraja itu kan Sinambela. Nah, kemudian yang ditugaskan untuk melanjutkannya adalah Raja Mulia Nepospos, itu beda lagi. Ya. Tetapi yang memberi titah itu langsung ya. Langsung. Dalam sejarah Batak juga Raja Uti menyerahkan urusan Malimon itu kepada Sisingamangaraja. Sisingamangaraja dan Raja Nasiak Bali menyampaikan langsung ke Raja Mulia Nepospos. Jadi kira begitu, walaupun genealogisnya turun-temurunnya ada pada era Sisingamangaraja, ada pada Raja Uti mungkin yang tidak banyak kami tahu sumbernya seperti itu. Jadi tidak lagi dari generasi keturunan Sisingamangaraja. Terima kasih. Baik Abang. Abang Hojat Maluga, angkat tangan lagi Bang. Ya Ibu, tadi sebenarnya sudah hampir dijawab, tapi saya tambahkan satu pertanyaan lagi soal Pemena tadi. Tadi Amang Sitorus sudah jelaskan organisasi dari agama di Tanah Batak, termasuk tadi Habonaron Dobona. Yang saya mau tanya di Toba, di kawasan Danau Toba itu kan banyak agama-agama nenek moyang kita. Ini Parmalih Huta Tinggi. Ada juga di Parapat. Secara organisasi ini satu enggak, Amang Sitorus? Terima kasih. Itu belum pernah ada semacam itu ya. Ya, jadi ya masih masing-masing, bahkan apalah kita bilangnya istilah sekarang ya lebih mengutamakan ajaran masing-masing kayaknya, tidak saling mengintervensi. Ya. Sehingga bisa sangat berbeda, tidak pernah ada semacam konstelasi atau apa ya, setahu saya. Oke. Terima kasih. Ada yang satu lagi yang tanya, angkat tangan. Abang Marluga, saya tunggu sebentar ya Bang ya. Saya kembali ke chat sebentar. Sultan Hendrik Lee tunggu sebentar ya. Semalungun tunggu sebentar ya Abang Semalungun ya. Saya ke chat, ada dari Yesia Simbolon. Pertanyaannya begini Bang. Melihat perkembangan zaman sekarang, bagaimana Parmalim mempertahankan ajaran Parmalim itu sendiri? Maaf Amang. Terima kasih. Ya, sederhana sebenarnya. Cara mempertahankannya adalah memahaminya secara mendalam. Karena bagi saya, Parmalim itu sangat indah. Jadi kalau paham, dan dia sebagai orang Batak, bahwa tahu Tuhan mengirimkan pencerahnya kepada setiap bangsa, termasuk ke bangsanya, termasuk ke leluhurnya, ya itulah pasti bisa dipertahankan. Jadi kita tidak bisa, bagi Parmalim, kita tidak bisa menyangkal bahwa kita mendapat anugerah sesuai dengan silsilah kita, dan di dalam silsilah kita, Tuhan telah memberikan beberapa kali sebagai pencerah tentang kebenaran itu. Itu aja cara mempertahankannya. Dan seyakin-yakinnya bagi Parmalim, Tuhan itu tidak menanyakan apa tertulis di KTP-nya. Walaupun di keyakinan lain itu akan ditanyakan mungkin. Bagi kami itu bukan pertanyaan Tuhan nanti. Seperti itu logika kami. Mungkin lebih logis ya. Itu begitulah, dengan mendalami itu tentunya setiap orang Parmalim akan mempertahankannya. Dengan mengesampingkan semua tantangan-tantangan yang ada. Ya termasuk saya pernah tidak dikasih tunjangan sebagai PNS, tidak mendapatkan akta kawin, ya saya hidup aja. Rasanya bumi tidak berakhir dengan tunjangan istri dan anak itu, begitu saya bertahun-tahun. Seperti itu. Ya, walaupun banyak orang tidak seperti itu ya.
Itu soal pilihan. Terima kasih. Oke, baik. Kita ke yang angkat tangan dulu, Ito Simalungun, silakan. Ito Simalungun tunjuk tangan, apakah tidak? Ya, oke. Saya ya. Oke, terima kasih. Selamat malam, Horas, Pak Marubar Sitorus. Perkenalkan, saya Sultan Hendrik Lee, saya dari Simalungun. Saya juga anggota dari YPC Indonesia. Ingin bertanya ya, melanjutkan pertanyaan tadi juga. Bagaimana perkembangan Parmalim di saat ini? Apalagi di Tanah Batak ini kan sudah dipengaruhi dan dimasuki oleh berbagai agama gitu. Apakah ada pengaruhnya ke Ugamo Parmalim ini? Yang kita tahu banyak agama-agama yang sejak dulu sangat mempengaruhi budaya dari masyarakat Batak itu sendiri, mulai dari kerajaan Hindu Buddha ya, yang dengan agama Hindu dan agama Buddha yang juga ditandai dengan banyaknya peninggalan-peninggalan sejarah, prasasti, situs-situs Hindu dan candi-candi Buddha di Tanah Batak. Lalu juga misionaris Kristen ya, dengan katakanlah kristenisasi yang cukup besar di Tanah Batak yang juga membuat mayoritas masyarakat Batak saat ini menganut agama Kristen dan juga agama Katolik dan agama Islam. Nah, apakah ada pengaruhnya terhadap Ugamo Malim ini dan bagaimana upaya untuk melestarikan dan menjaga Ugamo Malim ini agar terus dilestarikanlah oleh masyarakat Batak saat ini? Terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin jawabannya sebagian tadi sudah dengan diskusi dengan Bang Hojot Marluga. Jadi kalau dalam diskusi Bang Hojot Marluga itu jelas secara faktual sebelum tahun 1945 keyakinan-keyakinan seperti Parmalim itu banyak sekali dengan nama-nama yang berbeda. Masing-masing pemimpinnya berasal dari pemimpin-pemimpin lokal sebelumnya atau orang-orang yang dengan kuat keyakinan untuk mempertahankan jati dirinya sebagai orang Batak. Sekali lagi, fokusnya tidak disebut agama ya sebenarnya, tapi dia mempertahankan keseluruhan entitas Bataknya itu sebagai bangsa yang beradab gitu ya, yang oleh orang Barat disebut bangsa tidak beradab, bangsa kelas bawah, manusia yang belum diadapkan oleh Tuhan, seperti itu pandangan orang Eropa barangkali. Nah, kelompok-kelompok itu biasanya adalah mengajarkannya secara keluarga turun-temurun. Itu menjadi kelantaran. Sama dengan pertanyaan Bang Hojot tadi, apakah pernah ada semacam menjadikan satu organisasi? Jadi ya kayaknya masing-masing merasa ya pemimpin di kelompoknya ya seperti itu. Setelah bebas dari dalam quote adanya satu raja, setelah itu tidak ada lagi, maka pemimpin-pemimpin kecil ini merasa bisa langsung berhadapan dengan Tuhannya. Namun kenyataannya itu sangat berpengaruh karena itu adalah sasaran empuk dari luar, ya namanya juga dalam ajaran Islam dan Kristen kita tahu bahwa mereka ditugaskan untuk syiar atau menyebarkannya tentunya. Nah, jadi ya orang Batak tidak punya sistem menangkal itu. Jadi kalau Parmalim kelompok Huta Tinggi adalah saya kira salah satu walaupun terpengaruh ya tidak sampai habis katakan begitu. Itu tadi bahwa unik registrasinya katakanlah birokrasi sederhananya adalah keluarga. Jadi ketika misalnya seorang istri sudah nggak mau lagi mengikuti ajaran Ugamo Malim, otomatis keluarganya dicoret gitu. Ya, jadi dengan keluarga itu adalah penerusan secara alamiah. Di ajaran Parmalim tidak ada ajaran untuk menyebarkan ini ke orang lain, tapi mempertahankannya. Bahwa saya meneruskan apa yang disampaikan oleh orang tua saya, itu bentuknya paling utama. Dan yang kedua adalah pemahaman tentang sejarah tadi, bagaimana itu leluhur kita punya peradaban yang tinggi. Walaupun oleh orang misionaris dan oleh orang Eropa dikatakan orang Batak itu orang tidak beradab. Walaupun tadi ada teman yang bertanya mau disejajarkan dengan Yahudi.
terakhir hari ini. Tapi kalau saat-saat awalnya ya orang Batak disebut sebagai barbar dan sebagainya. Kira-kira begitu. Jadi memang hari ini saya menduga tidak sampai 1% lagi ya orang Batak yang meneruskan religi leluhurnya seperti itu. Walaupun data resminya saya tidak punya, saya hanya punya data tentang Permalin Huta Tinggi Lagu Putih. Sekali lagi, tidak pernah ada gagasan tentang mengorganisir mereka semua. Ya, walaupun Kementerian Pendidikan sudah berupaya mengorganisir semuanya. Secara nasional tentunya bukan saja Batak, tapi di Batak internal tidak pernah membuat semacam organisasi. Mungkin begitu juga di Jawa tidak ada organisasi yang menyatukan atau mengumpulkan semua kejawen. Begitu juga di Sunda, mungkin masing-masing. Ego sektoral mungkin ya, tapi ya nggak tahu bagaimana ini ke depannya. Terima kasih. Oke, saya kembali ke chat ya, Bang ya. Ya, terima dari kasih. Bang Manalau nih. Malau. Pak Manalau tulisannya, Bang. Saya nggak tahu. Iya. Ya, maaf kalau salah. Ya. Pertanyaannya, apakah alasan Parmalin tidak makan daging babi, Amang? Oke, ya tidak ada penjelasan yang rinci yang dapat kami sebut. Banyak hal yang dilarang, tapi mungkin itu sangat populer. Nah, jadi dalam adat istiadat asli orang Batak ya tidak menyertakan babi, walaupun dalam tulisan tanda petik yang diprakarsai oleh Jending dan Belanda mungkin gambar-gambar itu ada dari babi. Jadi yang nggak kenal aja dalam istilah itu dianggap paling kotor ya. Kalau orang Batak memaki sampai hari ini walaupun dia Kristen maka dia sebut nama itu ya, sama anjing. Ya itu. Kemudian Parmalin juga tidak memakan darah. Karena darah dianggap sebagai bagian dari kehidupan itu sendiri. Nah, lalu saya menangkap mungkin berburu ada kemiripan dengan yang lain. Jadi sekali lagi mirip itu bukan berasal dari A ke B atau B ke A. Kalaupun kera mirip dengan manusia, nggak harus manusia berasal dari kera, nggak harus kera berasal dari manusia. Jadi kalau dalam cerita rakyat Batak terbalik dengan teori Darwin. Cerita rakyat Batak itu untuk nasihat ya, bahwa kera itu berasal dari manusia yang nakal yang dibuang ke hutan jadi kera begitu. Ya, jadi harusnya secara ilmiah dua yang berada berbeda tidak harus A dari B, tidak harus B dari A. Yang paling mungkin adalah kedua-duanya punya leluhur yang sama, itu baru masuk akal. Kalau dikatakan orang Batak dari Yahudi atau orang Yahudi dari orang Batak, salah. Udah pasti salah. Tapi kalau dia katakan mungkin keduanya punya garis kekerabatan, bisa jadi. Bisa jadi, tapi belum ada yang membuktikan. Kalau saya dengan Mbak Putri dikatakan Marubat dari Putri, Putri dari Marubat, sangat tak mungkin. Tapi kalau dibayangkan apakah ada garis bersama leluhur Marubat dan Putri, mungkin ada. Ayo kita cari. Sekarang ada zamannya tes genom ya. Jadi nggak melalui cerita lagi. Dari tes genom bahwa wanita jauh lebih tua daripada perempuan di bumi ini jelas. Ya, Bapak Ibu bisa baca tulisan Karafet dan lain-lain di tes genom dunia ya, bahwa Eva mitokondrion itu ribuan tahun lebih tua daripada kromosom Y-nya Adam ya. What next? Jadi Parmalin tadi menyatakan bahwa yang pertama adalah Diak Parujar sebagai sosok wanita atau Eva, mungkin kesejajarannya Raja Odapodap datang kemudian melengkapi hidupnya sang Ibu Pertiwi. Hampir sama dalam temuan analisis genom sekarang, bahwa gen yang ada di DNA mitokondria itu adalah wanita jauh lebih tua daripada gen-gen yang ada di kromosom Y. Istilahnya hanya dimiliki laki-laki. Jadi itu tadi. Oke, terima kasih. Jadi demikian jawaban saya. Mudah-mudahan kalau kurang kena, mohon maaf. Lanjut.
Oke. Ada 2 pertanyaan, mungkin ini 2 pertanyaan terakhir ya sebelum kita tutup acara. Dari Yestias Simbolon, maaf saya tidak tahu laki itu perempuan. Maaf Amang, kalau ada keluarga Parmalim yang tidak tunduk dengan ajaran itu sendiri, apakah ada sanksi buat mereka yang tidak mengikuti ajaran tersebut? Terima kasih ya. Sanksinya ya dikeluarkan aja kan, tidak menjadi bagian dari Parmalim. Itu aja sebenarnya. Ya tidak ada sanksi lain. Ya kalau tidak menjadi bagiannya tentu ya konsekuensinya ya selanjutnya seperti itu. Jadi mungkin orang Batak menyebut Parmalim terlalu keras, tapi mungkin itu satu-satunya cara bagaimana mempertahankan warisan Tuhan yang disampaikan kepada leluhur kami, orang Batak. Satu hal yang sering dipelesetkan, disebut orang Batak menyembah nenek moyang. Saya kan Sitorus, yang saya sembah itu si Singamangaraja, dan bukan Sinambelanya. Yang saya sembah itu adalah Raja Uti sebagai malim atau utusan Tuhan. Jadi orang Batak tidak menyembah leluhurnya. Nama opung saya Opung Marubat, bukan itu yang kami sembah. Yang kami sembah mulai jadi Nabolon dan menghormati semua utusannya, termasuk utusannya di seluruh penjuru bumi, di semua bangsa, semua kaum yang kami tidak bisa sebut namanya. Di 4 penjuru angin utama dan di 4 penjuru angin anaknya, kami sebut dengan Raja Naupalopat. Kami sembah, dia telah ikut memberadabkan manusia. Begitu pemahaman Parmalim. Jadi walaupun Singamangaraja Raja Uti ada pada masa leluhur kami, tapi dia tidak punya garis genealogis dengan semua orang Batak. Dia adalah titisan Tuhan, rohnya. Jadi yang disembah Parmalim leluhur tapi bukan nenek moyang. Terima kasih untuk meluruskan. Baik, menambahkan sedikit nih Bang. Saya selipkan pertanyaan sebelum saya ke Mbak Siti Astati. Jadi selain orang Batak tidak ada yang menganut agama Parmalim ini Bang? Secara spesifik seperti itu. Dari awal saya sampaikan, semua kaum, semua bangsa disayangi dan dilindungi dalam bahasa Batak, disarihon, dipentingkan oleh Tuhan. Jadi manusia tidak mencari Tuhan. Tuhan yang mencari manusia, diberikan utusannya, dicerahkan pemahamannya. Karena Tuhan menciptakan tidak langsung dibiarkan. Selain mencipta, dia paling memelihara apa yang dicipta. Begitu pemahaman Parmalim tentang sifat Tuhan. Jadi Tuhan itu akan mencari di mana saja manusia ciptaannya agar tidak sesat dengan kehendaknya. Begitu menurut Parmalim. Terima kasih. Oke. Pertanyaan dari Mbak Siti Astati. Mohon maaf sebelumnya, menurut Amang, apakah berkurangnya penganut religi leluhur kita juga dipengaruhi oleh terbatasnya agama yang harus dicantumkan dalam pengadministrasian kenegaraan? Saya sebelum Abang jawab, saya komentar sedikit. Sekarang ini ajaran asli yang disebut agama asli Indonesia itu sudah bisa dicantumkan di KTP sebagai kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, meskipun tidak disebut sebagai Permalim, Kejawen ataupun Sunda Wiwitan misalnya begitu. Tapi sekarang sudah bisa. Tapi detailnya silakan Abang komentari Bang. Terima kasih. Jadi ya tentu ada pengaruhnya. Jadi perlu digarisbawahi, agama Malim itu muncul setelah sebagian besar orang Batak tergerus religinya ke religi yang dibawa oleh bangsa lain. Oke ya. Jadi udah nol dulu. Sudah nol dahulu. Tidak ada lagi yang mengikuti, apalagi diketahui rajanya Sisingamangaraja yang dikatakan titisan Tuhan ternyata bisa dibunuh Belanda seperti itu ya, orang awam. Sudah nol, ya Tuhan mengirimkan sosok Nasiak Bagi tadi, mengumpulkan orang yang masih setia, masih bisa memahami religi leluhurnya yang merupakan titipan dari Tuhan secara khusus kepada bangsa Batak. Jadi dikumpulkan lagi. Jadi itu yang pertama ya.
dikumpulkan lagi. Adanya Ugama Malim itu bahkan adalah cara meneruskan adanya religi Batak terdahulu, cara menyelamatkan. Yang kedua, apakah dengan keadaan-keadaan kiri kanan itu bisa mengurangi atau terutama adanya diskriminasi, katakanlah begitu ya, dalam tanda petik, dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara, itu tentu ada pada orang-orang yang tingkat iman dan pemahamannya kurang dan lebih mementingkan kehidupan. Sementara ada pengaruh, ya ada pengaruh, pasti ada, tapi itu jauh lebih kecil. Yang lebih besar adalah ya proses-proses yang ada dalam sejarah Batak itu tadi berlanjut terus dengan katakanlah kesulitan-kesulitan dalam pemerintahan itu juga, ya seakan-akan ya setiap kepercayaan Nusantara itu bukan dalam waktu lama selama masa pemerintahan kita, mungkin itu akan berpengaruh terhadap kelompok orang tadi yang keimanannya dangkal dan kebutuhan duniawinya sangat kuat. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sebelum kami tutup, kami minta tolong kepada teman-teman peserta untuk mengisi polls yang akan segera di-launch oleh tim kami untuk kegiatan selanjutnya di Sanggar Timur. Silakan bantu diisi untuk teman-teman. Sambil menunggu mungkin Abang, menurut data bagaimana Bang? Apakah sekarang jumlah Parmalim itu terbanyak masih ada di Sumatera, masih ada di Toba, atau di seluruh bagian dari Indonesia ada tapi tidak banyak jumlahnya? Ya, seperti itu. Jadi yang terbanyak kami Parmalim Huta Tinggi Lagu Boti, itu kami tahu datanya, yang terbanyak di Toba, hampir 40% dari warga kami ada di Toba. Selebihnya tersebar di berbagai tempat dan berkumpul untuk satu titik peribadatan ya. Jadi walaupun misalnya di daerah Jawa ada 2 titik peribadatan, kami ada di Tangerang 1 dan ada di Bogor. Tapi orangnya mungkin di mana-mana ya, di Depok di mana. Jadi bukan hidup dia di satu kampung. Seperti itu juga di Toba, kami tidak satu kampung ya. Jadi ada di berbagai tempat, ada titik-titik tempat unit peribadatan seperti itu. Jadi ada 11 unit peribadatan di Toba, tapi warganya mungkin 40% dari seluruh Parmalim. Di seluruhnya ada 40 titik peribadatan atau unit peribadatan untuk birokrasi Parmalim. 40 di seluruh Indonesia. Ya terbanyak kedua Kabupaten Simalungun, terbanyak ketiga adalah Medan Deli Serdang, terbanyak keempat adalah Provinsi Riau, terbanyak kelima adalah Kepulauan Riau, dan terakhir adalah Pulau Jawa. Baik, teman-teman, apakah poll-nya sudah selesai? Kalau sudah, masih ada 7 menit. Kalau misalnya saya bacakan ada satu pertanyaan lagi ya. Satu pertanyaan terakhir nih Bang. Kalau Tuhan mencari manusia, ini sangat menarik karena ada kesamaan dengan ajaran Katolik di mana ada perumpamaan Yesus adalah gembala yang mencari domba yang hilang. Yang pakai ID-nya Oppo 012, boleh tolong diperjelas pertanyaannya? Barangkali pernyataan. Oh, mungkin ini pernyataan ya. Mau dibuka kah Oppo A12 karena nggak kelihatan namanya, ini pakai nomor handphone. Pakai nama handphone ya. Kalau tidak berarti saya anggap ini bukan pertanyaan. Oh, oke, ini pernyataan saja. Oke, baik, terima kasih. Poll-nya bisa diselesaikan? Setelah itu, kalau masih ada satu pertanyaan terakhir, silakan angkat tangan atau silakan ditanyakan di chat. Kalau tidak, kami minta izin untuk teman-teman membuka kamera, kita foto untuk file
di Sanggar Timur ya. Tolong dibuka kameranya. Ini poll-nya boleh saya end ya. Terima kasih banyak yang sudah berpartisipasi. Abang Marluga, apakah mau membuka kamera? Ada 3 halaman. Teman-teman teman dari Sanggar Timur yang akan mengambil foto, tolong memberikan kode ya. Mari kita semua senyum. 1, 2, 3. Halaman kedua. Halaman ketiga. Bentar. Iya. Lagi. Sudah? Oke. Terima kasih. Terima kasih banyak Abang Marubat. Terima kasih. Jangan bosan nanti kalau kami undang lagi ke acara berikutnya, kalau kami masih memerlukan lebih dalam pengkajian tentang Parmalin, atau teman-teman lain yang mempunyai usulan, silakan mengkontak kami, ada di Instagram atau di Facebook, kalau misalnya mengusulkan ajaran asli lainnya. Kita bisa tutup acara ini. Poolnya sudah selesai ya teman-teman. Terima kasih Mbak Putri. Sebelum ditutup saya Terima sampaikan. kasih Bang. Ya. Nanti saya akan japri Abang nomor teleponnya dari Abang Marluga yang minta nomor Abang ya Bang. Jadi Abang yang Terima kontak kasih kepada semua teman-teman. Pak Sumarwanto ada saya lihat dari terima kasih Rahayu Pak. Ada Pak Engkus tadi ya. Sampurasun. Ya. Sampai Horas. Terima kasih Horas. Dan ada dari Mas Aji tadi Rahayu. Kalau ada kurang lebih teman-teman dari Tanah Batak juga, Bang Hojot Marluga, ada Malau tadi, ada dari Siantar. Saya mohon maaf sekiranya pernyataan dan diskusi kita kurang berkenan di hati Bapak Ibu atau berbeda dengan apa yang Bapak Ibu ketahui. Salam Horas, 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 Rahayu sekali lagi. Horas Bang. Rahayu. Terima kasih semuanya untuk Terima kasih banyak sudah datang di ruang Sanggar Timur.